Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arum Puspitasari dari kelas Akuntansi 5A. Saya di sini akan mereview jurnal yang ditulis oleh Nur Hafizah Baharudin dengan judul Implementation of Target Cost Management in a Non-Japanese Environment yang diterbitkan pada tahun 2019 oleh Qualitative Research in Accounting and Management. Latar belakang penelitian. Manajemen biaya target atau TCM adalah alat manajemen biaya untuk mengurangi biaya keseluruhan produk selama siklus hidup produknya. Perusahaan menggunakan TCM sebagai teknik penetapan harga untuk memenuhi tuntutan pelanggan mereka serta tujuan laba perusahaan. Konsep dasar TCM adalah target biaya yang diturunkan dari harga jual target dikurangi margin keuntungan target. TCM telah menjadi populer di kalangan perusahaan Jepang di berbagai industri, seperti manufaktur mobil, elektronik, dan peralatan transportasi. Implementasi TCM di lingkungan Jepang sudah matang, terintegrasi, dan juga sukses. Sebuah studi kasus dilakukan di Malaysia. Perusahaan komponen otomotif mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan dalam praktik TCM, yaitu harga pengaturan dibandingkan dengan perusahaan Amerika Serikat dan Jepang. Namun demikian, tidak ada penjelasan mendalam mengenai apa yang menyebabkan perbedaan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan praktik TCM di antara Malaysia dengan TCM di Jepang. Perusahaan kasus di Malaysia yang digunakan di dalam penelitian ini adalah perusahaan ABC. Perusahaan ABC dipilih dalam penelitian ini karena ada 3 alasan. Yang pertama, dari studi pendahuluan tentang praktik TCM di beberapa perusahaan otomotif, perusahaan ABC dipilih sebagai yang paling sesuai fokus studi dalam hal desain, proses, dan dokumentasi TCM. Yang kedua, perusahaan ABC secara luas dihadapkan pada metode manufaktur Jepang, seperti yang didirikan melalui proyek joint venture antara mitra Malaysia dan Jepang, di mana mayoritas ekuitas dimiliki oleh pemerintah Malaysia melalui perusahaan induk. Dan yang ketiga, perusahaan ABC yang memiliki lebih dari 10.000 karyawan memberikan kontribusi yang signifikan bagi industri otomotif Malaysia dalam hal pasar domestik dan ukuran organisasi. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji implementasi manajemen biaya target atau TCM di lingkungan non-Jepang, yaitu untuk membandingkan praktik TCM Malaysia dan Jepang, serta menunjukkan bagaimana perbedaan yang diamati dapat dijelaskan untuk setiap langkah dalam TCM proses implementasi. Teori yang digunakan. Studi ini menggunakan teori kapabilitas dinamis untuk menjawab pertanyaan bagaimana otomotif Malaysia, yaitu perusahaan ABC, menggunakan dan meningkatkan konfigurasi sumber daya yang ada untuk mengejar keunggulan kompetitif jangka panjang melalui implementasi TCM. Metode penelitian. Berdasarkan studi kasus di perusahaan ABC, sebuah otomotif produsen di Malaysia, penelitian ini menyelidiki perbedaan dalam proses implementasi TCM antara perusahaan ABC dan perusahaan yang beroperasi di lingkungan bisnis Jepang. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus tunggal. Datanya dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan review dokumen. Keterbatasan penelitian. Karena studi ini menggunakan studi kasus tunggal pada sebuah perusahaan otomotif, maka hasilnya tidak dapat digeneralisasikan di pengaturan yang lain. Implikasi penelitian. Studi ini menggunakan pendekatan studi kasus tunggal pada sebuah perusahaan otomotif. Hasilnya tidak dapat digeneralisasikan dalam pengaturan lain. Temuan ini memberikan wawasan tentang implementasi TCM di negara berkembang seperti Malaysia. Pemahaman yang lebih baik tentang TCM sebagai alat bisnis kompetitif dapat membantu mempromosikan penerapan TCM di negara berkembang lainnya. Temuan baru membantu perusahaan TCM potensial di industri yang sama untuk memitigasi dan memanfaatkan risiko kegagalan dalam penerapan TCM dengan memodifikasi proses implementasi TCM agar sesuai dengan lingkungan konstektualnya. Hasil penelitian. Temuan menunjukkan bahwa perusahaan kasus yaitu perusahaan ABC mampu beradaptasi dan mengkonfigurasi ulang sumber dayanya dan proses bisnis melalui aktivitas TCM untuk mencapai tujuan perusahaan. Meskipun beberapa perbedaan dalam praktik dicatat, implementasi TCM utama langkah-langkah yang disarankan oleh literatur yaitu perusahaan Jepang diikuti oleh perusahaan ABC. Ada 4 penjelasan yang masuk akal untuk menjelaskan perbedaan dalam beberapa praktis seperti yang disajikan berikut ini. Perbedaan yang pertama yaitu tidak ada integrasi dengan sistem lain. Perusahaan Jepang juga menghubungkan TCM dengan sistem manufaktur yang lain seperti Kaizen Costing dan Cost Maintenance untuk terus memenuhi target biaya dalam tahap produksi komersial. Dalam kasus perusahaan ABC, kegiatan TCM hanya terlibat di hulu tahap produksi dengan partisipasi departemen dan divisi tertentu.
mandiri aktivitas, dan diisolasi dari alat manajemen lainnya. Perbedaan yang kedua adalah tingkat orientasi pelanggan yang rendah. TCM membantu perusahaan Jepang merencanakan dan merancang kualitas produk yang paling memenuhi kebutuhan pelanggan. Perusahaan Jepang juga menyempurnakan desain mereka selama tahap pengembangan untuk mengatasi produk pesaing. Perusahaan HBC menggunakan platform yang sama dengan joinnya produk dasar usaha, dan hanya melakukan perubahan pada tubuh bagian atas dari produk dasar agar sesuai persyaratan pasar Malaysia. Dengan demikian, perusahaan HBC memiliki ruang lingkup terbatas untuk menentukan desain atau membuat perubahan besar dari desain dasar. Perbedaan yang ketiga yaitu batasan informasi biaya. TCM membutuhkan informasi internal dan eksternal yang komprehensif. Perusahaan Jepang membuat siklus informasi biaya antara desain dan tahap produksi dengan menghubungkan TCM dengan Kaizen Costing. Selain itu, alih-alih mengandalkan hasil akuntansi, perusahaan Jepang menerapkan prinsip 3 gens, yaitu Genba, lantai toko sebenarnya, Genbutsu, barang atau benda sebenarnya, dan Genjitsu, realitas aktual, dalam mengelola biaya mereka. Demikian pula yang diandalkan perusahaan HBC atas informasi dari sistem akuntansi keuangan sebagai sumber utama biaya TCM dan tidak menerapkan Kaizen Costing atau 3 gens. Seperti yang digunakan perusahaan HBC, biaya aktual dalam menyusun laporan akuntansi keuangannya. Biaya aktual tidak biaya langsung, seperti energi, bahan baku, habis pakai, dan biaya overhead. Dialokasikan ke setiap produk dengan menggunakan volume dan waktu standar. Perbedaan yang keempat yaitu hubungan pemasok yang longgar. Dalam konteks Jepang, biasanya pemasok membantu perusahaan dalam memperkirakan biaya suku cadang dan secara proaktif mengusulkan biaya gagasan pengurangan. Kerjasama yang tinggi ini dan hubungan konsensus bersama dengan pemasok memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan Jepang. Namun, penelitian ini menemukan bahwa hubungan perusahaan ABC dengan pemasok agak buruk dan kurang memiliki komitmen jangka panjang dengan pemasok. Dengan menggunakan estimasi biaya TCM, tim sebagai titik referensi, perusahaan ABC melakukan serangkaian pertemuan tantangan dengan pemasok untuk membujuk pemasok agar memenuhi biaya target. Kesimpulan penelitian. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun praktik TCM kunci yaitu di perusahaan ABC Malaysia sangat mirip dengan yang ditemukan di Jepang, rincian proses implementasi TCM dalam konteks Malaysia adalah berbeda dari TCM Jepang yang asli. Ini karena modifikasi tertentu yang dilakukan beradaptasi dengan lingkungan kontekstual. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu kurangnya integrasi dengan metode manufaktur lain, rendahnya tingkat orientasi pelanggan, kurangnya informasi biaya, dan hubungan pemasok yang longgar. Terlepas dari kendala tersebut, perusahaan kasus yaitu perusahaan ABC melalui kemampuan dinamisnya, khususnya dalam hal kemampuan proses manajerial dan organisasinya, mampu mengembangkan kompetensi melalui menciptakan sumber daya baru dan memperbarui atau mengubah campuran sumber dayanya menjadi dapat mencapai tujuan TCM. Demikianlah review jurnal yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.